Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Aulia dengan NIM 0503233152, Prodi Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya ingin membuat video untuk menjelaskan materi di mata kuliah saya Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, yang dimana dosen pengampu saya itu Ibu dosen Haidar Rahmaini Jamila. Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian materi tentang investasi, keuangan, dan moneter. Jadi, adapun pengertian investasi yaitu dimana merupakan penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi tujuan investasi ini kita bisa memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya. Misalnya investasi dana pensiun bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua atau masa depan. Selanjutnya, investasi itu juga memiliki jenis-jenis. Nah, berdasarkan bentuknya investasi ada investasi aset nyata dan keuangan. Sementara berdasarkan kontrol investasi ada investasi langsung dan tidak langsung. Dan jenis-jenis investasi berdasarkan waktu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jadi jangka pendek itu contohnya kayak deposito, saham, atau forex. Kalau jangka panjang seperti properti, reksadana, atau emas. Nah, investasi menurut Islam dapat kita gambarkan sebagai suatu tujuan kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Artinya, karena dalam hidup ada sebuah ketidakpastian, maka apa yang usahakan manusia dengan orientasi perdagangan atau tidak dapat didampingi dari faktor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja mendatanginya. Nah, selain investasi, adapun materi yang dapat saya jelaskan yaitu uang, yang dimana uang memiliki arti sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan. Adapun tujuan dan fungsi manajemen keuangan, yang dimana tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, sementara fungsinya sebagai perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan audit. Nah, jadi manajemen keuangan ini juga teman-teman memiliki tugas pokok. Apa sih tugas pokoknya? Nah, tugas pokoknya meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Selain investasi dan uang, adapun kebijakan moneter yang memiliki pengertian tindakan BI untuk menjaga stabilitas rupiah. Nah, jenis dari kebijakan moneter ini, yang pertama ada ekspansif yang merupakan menambah uang beredar, yang kedua ada kontraktif yang mengurangi. Tujuan dan target kebijakan moneter yaitu merupakan stabilitas harga, nilai tukar, pengendalian inflasi, dan mempunyai target pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan neraca pembayaran. Nah, apa sih hubungannya kebijakan moneter dan investasi? Adapun hubungannya yaitu merupakan yang dimana suku bunga, nilai tukar, dan inflasinya itu memengaruhi investasi, dan kebijakan moneter memicu atau menahan laju investasi. Mungkin untuk materi investasi, untuk materi keuangan, dan untuk materi moneter hanya sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Ibu dosen. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.